Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Eh, kita berarti ummahat ya. Sesuai dari absen yang anak aja ya. Jadi terakhir kita telah membahas apa? Telah membahas laisa. Betul kan ya? Telah membahas laisa. Laisa itu amalnya kebalikan dari amal inna. Dan dia isimnya itu bisa isim dhamir atau dhamir, kita sudah bahas. Dan khobarnya itu kebanyakan dimasuki oleh ba ya. Dan kita bilang jar wal majrur fi mahali nasbin isim afan khobar laisa. Terakhir kita membahas itu. Itu yang paling penting sih di daras yang kedua ini. Baik, silahkan Ibu Evi dibaca terlebih dahulu, silahkan. Nah, Ustaz. Hisyamun, Adar Sursani. Hisyamun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilalun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Man akhu? Bagaimana kabar? Ya Ustaz. Manil akhu? Manil akhu? Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu? Bagaimana kabarmu ya saudaraku? Siapakah saudara? Siapakah saudara ini maksudnya ya? Iya, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Oh iya. Hisyamun. Ana mudarrisun jadidun bil jami'ati. Ismi Hisyamun. Ana minal wilayati al-mutahidati. Saya guru baru di universitas. Nama Muhandisun. saya Muhandisun apa? Muhandisun? Mudarrisun di sini, Ustaz. Oh, Mudarrisun betul guru. Kalau gitu ya silahkan lanjut. Saya seorang guru yang baru di universitas. Nama saya Hisham. Saya dari Amerika Serikat. Betul. Ana muhandisun jadidun. Bagaimana i'rabnya, Ana dhamirun mabniun fi mahali raf'in muftada. Mudarrisun khobarun marfu'un bi dhamma. Jadidun na'tun bi dhamma. Marfu'un bi dhammah. Sahih. Baik. Lanjut, dilanjut. Bilalun ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqa'uka. Ada biliqa'ika. Biliqa'ika. Ada bi ya Ustaz. Ana zamiluka. Ismi Bilalu benu Hamidin. Amin Washingtona anta ya Hisham. Selamat datang bersama saudaraku. Selamat ya, biasa kita bilang selamat datang wahai saudaraku. Wahai saudaraku, saya senang bertemu denganmu. Saya temanmu. Nama saya Bilal Putra Hamid. Saya dari Washington. Apakah kamu? Apakah kamu dari Washington? Ya, Hisham. Kamu Hisham. Langsung ya, Ustaz? Langsung. La, ana lastu min Washington, ini min New York. Tidak, saya bukan dari Washington. Sesungguhnya saya dari New York.
Iya, baik. Lastu min Washington di sini mana isim laisa-nya? Tu, Tuh, khobarnya khobarnya minal Washington. min Washington. Baik. Min Apa Washington. amal dari laisa? Arfa'u arfa'u isma wa tansibul al khobar, Ustaz. Baik, tarfa'ul isma tansibul khabar. Mumtaz, Masya Allah. Baik, selanjutnya dilanjut silahkan Ibu Yani. Baik, Ustaz. Bila al-muslimun abuka ya Muslimun. Hisham. Ya. Al-muslimun abuka ya Hisham. Apakah ayah kamu muslim, wahai Hisham? Hisham. La, huwa laisa muslim. Muslimin ya. Bimuslimin. Bimuslimin. La, huwa laisa bimuslimin. Tidak, dia bukanlah seorang muslim. Tuh. Bilal. Wa ammuka muslimatun hiya. Wa ummuka. Wa ummuka. Bilal. Wa ummuka wa muslimatun hiya. Dan apakah ibu kamu dia seorang muslim? Hisham. La, hiya laisat bimuslimatin. Bimuslimati. Bimuslimatin. Bimuslimatin. Bukan. Dia bukanlah seorang muslim. Bilal. Alaka abna'un ya Hisham? Apakah kamu mempunyai anak laki-laki, wahai Hisham? Hisham. Naam. Li sittatu abna'in. Benar. Aku mempunyai sitah itu 6 ya. 6 ya. 6 anak laki-laki. Bilal. Baik. Bilal. Pertanyaan. Laisa bimuslimin. Manakah isim laisanya? Laisa bimuslimin. Isimnya itu huwa ya di sini, Ustaz. Baik. Bomir mustatir, betul. Takdiruhu huwa. Sahih. Kalau khobar laisanya mana? Khobar laisanya bimuslimin. Bimuslimin. Bentuk khobarnya apa, Khobarnya jar wa majrur. Al-jar. Jumlah. Masya Allah. Wal majrur. Sahih. Ya. Pertanyaan kedua. Li sittatu abna'in. Coba i'rabkan ya. Bentuk asalnya seperti ini. Sittatu abna'in li. Urutannya asalnya seperti ini. Coba Li sittatu abna'in. Li sittatu abna'in. Li ini harfu jar. Harfu jar, betul. Li sittatu abna'in. Iya-nya, al-iya-nya berarti ismun, domir. Domir muttasil. Mabni. Betul. Mabni ala kasri fi mahalli raf'in. Kan ada huruf jar, berarti fi mahalli jar. Fi mahalli jarin. Ya, betul. Baik. Isim majrur ya. Fi mahalli jarin ismun majrurun. Baik. Li secara utuh keduanya sebagai apa? Khobar ya. Aywa shibhu jumlah fi mahalli raf'in. Shibhu jumlah fi mahalli raf'in khobar. Khobar. Kemudian kalau i'rab sittatu abna'in bagaimana? Sittatu
Sitatu itu berarti ini sebagai mubtadanya ya Ustaz. Aywa, betul. Mubtadaun, kemudian Mubtadaun sempurnakan. marfuun bidhamma. Sahih. Wahwa, Pakai wahuwa enggak? Wahuwa mudhof itu betul. Ustaz. Sahih, sahih, Oh, betul. Wahwa mudhaf, abna'in, abnain itu majrurun mudhofun ilaih. Naktun bukan naktun ini. mudhaf Mudhofun ilaih, betul. ilaih majrurun ya. Betul, betul. Wa Mudhafun ilaih, wa majrurun alamatu wa alamatu jarin jarrihi al mudhofun ilaih al al-kasr, kasri ya. al-kasratu. Al kasratu. Allah sudah tahu ya intinya li khobar sitatu abnain di sini mubtadanya. Mumtaz. Baik. Selanjutnya kepada Ibu Muawanah. Dilanjut, silahkan. Nah, Bilalun. At-tullabun hum. Apakah mereka murid? La. Hum laisu bitullabin. Tidak, mereka bukan murid. Inna ba'dahum tujjarun. Sesungguhnya sebagian dari mereka adalah pedagang. Wa ba'dahum muhandisuna. Dan sebagian mereka adalah insinyur. Bilalun. Alaka banatun. Apakah kamu mempunyai anak perempuan? Hisyamun. Na'am, li khamsu banatin. Ya, saya mempunyai 5 anak perempuan. Baik, pertanyaan Laisu bitullabin. Coba i'rabkan. Ya, laisu. Laisu, laisa itu adalah fi'il jamid ya Ustaz. Laisu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Laisu alwawu mirun muttasilun fi mahalli raf'in ismu laisu. Ismu laisa bitullabin. Betul, dhamir mabni fi mahalli raf'in isim laisa. Nah, Alba-nya dulu. alba Satu-satu. alba harfu jarrin tullabin majrurun. Alamatu jarrihi Jumlatin bitullabin syibu jumlatin fi mahalli nasbin khabar laisa. sahih, khabar laisa. Betul ya. Al-waw dhamir mabni fi mahalli raf'in isim laisa, al-ba harfu jarin, tullabin ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Jadi anak mengi'rab ya. Jadi tolong nanti bisa didengarkan kembali kemudian contoh bagaimana mengi'rabnya. Jadi anak ulangi, al-waw dhamir mabni fi mahalli raf'in khabar isim laisa, al-ba harfu jarin, tullabin ismun majrur wa alamatu jarihi al-kasrah. Jar wal majrur atau kita bilang syibhu jumlah fi mahalli nasbin khabar laisa. Sahih. Selanjutnya coba i'rabkan kembali inna ba'dahum tujarun. Inna harfu taukidin. Inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ba'da ismu inna mansub wa alamatu nasbihi ad-dhammah. Wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi al-fathah. Masih. Ya, Ustaz. Ba'da wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Hum dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin. Dhamir mabni fi mahalli. Oh ya, dhamir mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Tujarun khabar inna marfu wa alamatu raf'i ad-dhammah. Mumtaz, masyaallah, mumtaz. Baik, Ibu Mami belum hadir. Ibu Erika, dilanjutkan, silahkan. Ya, Ustaz. Bilal ya, Ustaz. Bilal. Alaka banatun. Hisyam. Naam. Yang bawahnya. Bilal yang mana? Yang apa-apa, dilanjut. Naam. Li khamsu banatin. Bilal. Amutazawwijatun hunna. Apakah mereka sudah menikah? Sudah. Hisyam. La. Hunna laisa bimutazaw.
lasna. Lasna. Lahunna lasna bimutazawwijatin. Tidak, mereka belum menikah. Mm-mm. Innana Innahunna. innahunna sigharun. Sesungguhnya mereka masih kecil. Masih kecil. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati. Sebagian dari mereka di madrasah ibtidaiyah. Mm-mm. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Dan sebagian dari mereka di madrasah mutawassito, Menengah. menengah. Baik. Bila Pertanyaan, ya, Baik, pertanyaan. Lasna bimutazawwijatin. I'rabnya bagaimana? Silahkan. asna tarfa'ul isma wa tansibul khobar lasna. An-nun dhamir Betul. fi mahali rafin isim laisa. Betul. Alba harfu Harfu jarri jarri. Betul. mutazawwijatin ismun majrurun fi mahal Wa ismun alamatu majrurun jarrihi wa alamatu jarrihi kasrah. al-kasrah. Bi mutazawwijatin shibhu jumlatin fi mahali rafin fi mahali nasbin khobar laisa. Sahih. Pertanyaan terakhir, innahunna sigharun. I'rabnya bagaimana, Inna tamsibul isma wa tarfa'ul khobar. Hunna dhamirun mabniun fi mahali nasbin isim inna sigharun khobarul inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Masya Allah. Mumtaz. Baik, selanjutnya Ummu Jalila, dilanjutkan ucapan Naam, Bilal. Ustaz. Assalamualaikum. Naam. Salam. Alaka Ustaz, alaka ikhwatun ya. Alaka, kan kepada Hisam. Naam. Alaka ikhwatun, apakah kamu memiliki saudari? La. Ikhwah, saudara laki-laki. Oh, saudara laki-laki. Naam. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? La, laisa li ikhwatun. 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 Tidak, saya tidak punya saudara laki-laki. Inna li salasa akhwatin. Sesungguhnya aku memiliki 3 seorang saudari. Amuslimatun hunna. Apakah mereka muslim? Begitu, Ustaz? Betul. Naam. Hunna muslimatun walhamdulillah. Ya, mereka seorang muslimah dan alhamdulillah. Pertanyaannya, Ustaz. Laisa li ikhwatun. Pertanyaan terlebih dahulu sebelum ke i'rab. Mana isim laisa? Mana khobar laisa? Isim laisa domir domir huwa li khobar laisa. Baik, kalau ikhwatun sebagai apa? Na'tun, Ustaz. Milik saya apa? yang saudara. Seperti ini, Ummahat ya. Kalau ada seperti ini, li ikhwatun. Asalnya ikhwatun li. Jadi ikhwatun sebagai apa, Ummahat?
huruf punjar. Mubtada. Laisa Mubtada. Mubtada ikhwah sebagai mubtada. Li berarti sebagai Khobar. Khobar. sebagai khobar. Kalau ana masukkan laisa ke li Isim. ikhwatun kan laisa li ikhwatun berarti ikhwatunnya sebagai apa? isim laisa Ustaz. Oh, isim Isim. laisa ya. Laisa. Li-nya sebagai Khobar laisa. khobar laisa. Laisa. Baik. Musyalilah, silahkan. Sekarang ternyata diketahui ikhwatunnya sebagai isim laisa, Sebagai li-nya isim sebagai laisa. khobar Sebagai laisa. khobar laisa. Coba. I'rabnya bagaimana? Pertama dari laisa. Apa fungsi laisa? Laisa tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ustaz. Kemudian Betul, li Ustaz. i'rabnya. Betul? Li huruf punjar. Harfu jarrin. Harfu jarrin. Ini yang i'rabnya. Harfu jarrin. Ya, alam, lam, harfu jarrin. Musyalilah. Sinyalnya ada gangguan lagi berarti tadi sepertinya. Kita ke yang lain dulu berarti ya. Sayang waktunya. Bentar. Setelah Musyalilah Ibu Siti Nurul, mungkin bisa dilanjutkan. Coba i'rabkan laisa li ikhwatun. Laisa tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Li ya dulu Ustaz ya. Lam dulu, lam. Oh, lam harfu jarin. Lam harfu jarin. Ya domir mabniun fi mahalli jarin ismu jar. Li Ismun majrurun. ismu majrurun. Li sibhu jumlatin fi mahalli raf'in khobar. Khobar sahih. Ikhwatun ismu laisa marfu'un ismu laisa Betul. marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Allahumma. Satu lagi Inna li salasa akhawatin. Inna harfu taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Li alam lam harfu jarin ya domir mabniun fi mahalli jarin ismu majrurun. Talata akhwatin Li fi mahsibhu jumlah. Li sibhu jumlatin fi mahalli raf'in al khobar. Talata ismu inna mansubun wa alamatu raf'ihi Wa alamatu nasbihi. al-fathah wa huwa mudhaf. Sahih. Ikhwatin mudhafun ilaih mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Al-kasrah sahih. Mumtaz, Masya Allah. Ibu Siti Nurul sudah nomor 2. Sekarang Ibu Ruli. Ya. Na'am Ustaz. Baik. Sebelumnya Ana bacakan dulu ya ini. Ta'ammal ma yali. Perhatikan yang di bawah ini ya. Hamidun talibun. Ketika masuk laisa, Hamidun laisa bi talibin. At-tullabu sigharun. At-tullabu laisu. Berarti untuk dhamir hum bi sigharin. Aminatu tabibatun. Aminatu laisat bi tabibatin. Al-fatayatu mutazawwijatun. Al-fatayatu lasna bi mutazawwijatin. Anta kabirun. Anta lasta bi kabirin. Kemarin kita sudah jelaskan kurang lebih ya. Antum jududun. Antum lastum bi jududin. Anti faqirah. Lasti bi faqirah. Antuna mujtahidatun. Lastuna bi mujtahidatin. Ana mudarrisun. Lastu bi mudarrisin. Nahnu tullabun. Lasna bi tullabin. Di sini kita belajar bagaimana laisa
diidhofahkan kepada domir-domir yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau untuk huwa berarti laisa, ini huwa. Laisu ini untuk hum. Laisat ini untuk hiya. Lasna ini untuk kunna. Lasta ini untuk anta. Lastum ini untuk antum. Lasti untuk anti. Lastunna untuk antunna. Lastu untuk ana. Lasna ini untuk nahnu. Seperti itu. Nah, sekarang masukkan laisa ke dalam kalimat berikut ini, Bu Ruli. Ya, Ustaz. dibaca dulu soalnya, kemudian masukkan laisa. Di dalam Al-bab. khobarnya, nanti di dalam khobarnya nanti bisa memakai ba atau tidak, bebas. Silahkan. Al-babu muklakun. Al-babu, laisanya di depan apa setelah al-babu ya Ustaz ya? Boleh dua-duanya. Oh, boleh. Al-babu laisa, Atau apa namanya? babnya di depan saja, al-babnya di depan saja. Gimana Ustaz? Bentar, ini sebetulnya bisa Laisanya di dua-duanya. depan ya Ustaz? Di depan saja, Laisa albabu bimuklakin. Betul. Lagi Ustaz nomor 2. Masih. Laisa alma'u bibaridin. Diberi. Soalnya dulu Ustaz. Hisamun maridun. Laisa hisamun bimaridin. Abi naimun. Laisa abi naimin. Binaimin. Jadi Ya, bisa kita laisa. bilang seperti ini. Ya Allah. Laisa abi binaimin. Atau kita bilang naiman. Bisa. Dilanjut, silahkan. Ya Ustaz. Ad-darsu sokbun. Laisa ad-darsu sokban. Sahih. Al-masjidu koribun. Laisa al-masjidu bikoribin. Qaribun. Sahih. Atiflu jau'anu. Laisa atiflu bijau'ana. Bijau'ana. Sahih. Bijau'anin. Bijau'ana. Jau'an. Di sini masih ada yang bingung pembahasan tentang al-mamnu minas shorf. Al-mamnu minas shorf. Itu ketemu alif dan nun ya Ustaz ya, jadi fathah. Sahih. Sifat yang diakhiri alif nun tidak bertanwin dan majrurnya tandanya dengan fathah. Baik. Sekarang coba i'rabkan yang laisa ad-darsu sha'ban. Silahkan i'rabkan. Laisa tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ad-darsu isim laisa marfu'un wa alamatu ad-dhammah. Alamatu Sokban raf'ihi. wa alamatu raf'i ad-dhammah. Sokbun khobar laisa mansubun wa alamatu al-fathah. Sokban ya, apa? Sokban. Wa alamatu al-fathah.
علامة نصبه صعبا خبر ليس منصوب علامة نصبه الفتحة. Baik. Sekarang selanjutnya kita lihat selanjutnya iqra al-mithalain. Contohnya huwa tajirun. Thumma adkhil laisa 'ala al-jumal al-atiyah. Kita masukkan huwanya di depan. Huwa laisa bitajirin. Huwa minal Yaban. Huwa laisa minal Yaban. Silakan baca dulu soalnya, kemudian isi dari 1 sampai nomor 5. Sekarang giliran Ibu Asih, silakan. Iya, Ustaz. As-sayyaratu jamilatun. Dikasih huwa, Ustaz. Enggak perlu. Oh, nggak perlu. As-sayyaratu di depan as-sayyarahnya berarti. As-sayyaratu laisa bijamilatin. Kalau as-sayyarah huwa atau hiya, Iya. Berarti As-sayyaratu laisat bijamilatin. Masya Allah, mumtaz. Bi jamilatin. Sahih. Kemudian Masih, Ustaz. masih sampai nomor 6, afwan, bukan nomor 5. Sampai nomor 6, Ana ghaniyun. Ana lastu ghaniyun. Betul, Ustaz. Ana lastu bi ghaniyin. Ana lastu bi ghaniyin. Anta faqirun. Anta lasta faqirun. Bi faqirin. Baik. Nanti bisa ya dipersiapkan apakah kemarin Ana memberikan tugas untuk dikerjakan ini belum ya? Belum ya? Belum. Iya. Wah, kelupaan nih. Aduh. Kumahat jadi pemenangnya ini, jadi ini. Jadi banyak main-mainnya berarti nih. Harusnya Ana bilang ini jadi PR. Ada dalilnya. Harusnya ini. Agak lengah ternyata Ana ya, kecolongan. Baik, dilanjut. Harusnya ini jadi PR ya, jadi persiapan biar cepat. Ya, silakan. Hiya minal Iraqi. Iraq dari Irak. Al-Iraqi. Hiya minal Iraqi. Hiya Laisat sama. Hiya laisa minal Iraqi. Laisat Hiya laisat minal Iraqi. Nahnu adkiya'u. Nahnu lasna bi adkiya'i. Bi adkiya'a. Kenapa bisa terakhirnya Ustaz? Berarti kita akan harus membahas al-mamnu minas sarf. Nanti kita bahas. Ustaz. Nomor 6, Huwa azabun. Huwa azabun. Huwa laisa azabun. Bi'azabin. Baik. Pertanyaan. Coba i'rabkan yang laisat minal Iraqi. Ini dia. Silahkan, Yang hiya minal Iraqi itu. Ini yang Ana kasih tanda, kalimat yang Ana kasih tanda langsung saja. Laisat minal Iraqi. Laisa tarfa'u isma wa tansibul khobar ta domir Itu bukan domir. Ta itu apa, Ustaz? Disebutnya
ta'ut ta'nis, ta yang menunjukkan perempuan saja. Oh, na'am Ustaz. Afwan. Isim laisanya mana? Isim laisanya Isim laisanya domir domir mustatir mabni Ustaz. takdiruhu iya. Pakai jawazan nggak Ustaz? Boleh pakai jawazan wujuban. Nanti biasanya kalau di awal ibu-ibu suka bingung, suka kebalik-balik. Sekarang ingat, besoknya lupa. Diingatkan, ingat, lupa lagi. Biasanya biar tidak salah, biasanya Anda bilang domir mustatir. Jawazan dan wujuban sebetulnya gampang ya. Nanti Anda akan jelaskan sedikit-sedikit. Ya, Ustaz. Iya ya. Afwan. Jadi laisat di sini di dalam laisat ini ada domir mustatir takdiruhu hiya yang sebagai isim laisa. Kemudian min Min harfu harfu jar bukan Ustaz. harfu jar min. Min harfu jar minal iraqi sibhul jumlah Al-Iraqi min harfu jar al-Iraqi khobar laisa. Bukan. Isim yang kemasukan huruf jar seperti kita bilang ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Baru setelah itu satu-satu min sudah, al-Iraq sudah, baru setelah itu min al-Iraqi kita bilang apa? Syibhu jumlah Fi mahali jarin. Tuh fi mahali jarin. Fi mahali apa? Raf'in. Fi mahali raf'in? Betul Ustaz. Jumlatin fi mahalli nasbin. Khobar laisa. Baik. Sebelah mana kira-kira yang kurang difahami? Untuk menghafalnya memang masih kesulitan saya Ustaz. Baik. Sebenarnya juga mujaah juga tapi lupa terus. Afwan Ustaz. Ini bisa dilihat kembali ya rekaman-rekamannya atau bisa tanyakan kepada yang di kelas ini mungkin ya, bisa ditanya nanti kalau di grup, bisa bertanya langsung, gunakan semaksimal mungkin. Kalau nonton mengulang lagi materi mungkin agak bingung ya cari-carinya, apa langsung saja minta penjelasan ke teman. Ini kan ini tadi tuh Bu Ruli ya, Bu Asih ya. Nah ya, Bu Asih. Nanti di sini kan ada 2 kali nih, bukan 3 pertemuan nih, tidak hadir nih ya. Jadi di pertemuan itu Ibu Asih harus menambal nih. Bahkan bukan hanya Ibu Asih, ini banyak beberapa ummahat yang gaib juga. Nah, saran ana sebelum menjadi menggunung nih hutangnya harus kejar terlebih dahulu. Nanti insya Allah kalau sudah betul-betul paham, sebetulnya pintunya di awal sih. Di sini apakah ada ummahat yang merasakan? Ana mau tanya, baik. Ibu Asih, syukran jazilan ya, barakallahu fiik, sudah nggak apa-apa. Baik, Ana mau tanya di sini kepada ummahat. Sebelum ummahat masuk kelas ini, apakah ada yang bingung terhadap bagaimana tata cara mengi'rab dan bagaimana cara mengi'rab, kok Ana susah? Terus ikut kelas ini, kemudian ada yang susah, betul-betul susah, dan mencoba untuk menghafal, mencoba untuk memahami. Ternyata setelah paham, setelah dihafalkan tata cara mengi'rab, ternyata gampang. Tata cara mengi'rab domir, ya gitu-gitu aja. Tata cara mengi'rab laisa, gitu-gitu aja. Inna, begitu-gitu saja. Ada ummahat yang merasakan seperti itu? Ya, Ada Ustaz. Iya, Ustaz. Terutama Ana Ustaz. Jadi
Karena jadi di awal, kalau di awal agak kesulitan ya, di awal kesulitan, pasti kesananya akan terasa berat. Dan Ana sudah, alhamdulillah beberapa kali bertemu dengan peserta dari yang mulai betul-betul bersungguh-sungguh, bahkan ada yang bermalas-malasan. Ini yang belum dapat giliran, mungkin pekan depan ya. Ini Ana sedikit berbicara terlebih dahulu. Pokoknya Ana ingin umahat yang ikut kelas ini betul-betul ketika ada sesuatu yang lengah, Ana akan ingatkan. Ana mau betul-betul semuanya bersungguh-sungguh dalam belajar. Sedikit Ana cerita. Ana pernah buka kelas ini. Kemudian Ana tidak sampai seperti ini. Keras seperti ini, mengingatkan kepada umahat, kemudian dan sebagainya. Ana tidak berlaku seperti ini. Ana kasih kebebasan. Tapi salah satu dari peserta bilang gini, Ustaz, jangan terlalu cepat menjelaskannya. Ana susah memahaminya, pelan-pelan saja. Yang penting peserta paham. Jangan mau beres cepat tapi peserta nggak paham. Masuk akal lah ya, masuk akal dong. Kemudian dari 8 peserta, memang ada 2 peserta yang kurang mampu untuk mengejar pelajaran. Memang yang satu karena mungkin kesibukan dan sebagainya, dan yang satu memang karena malas saja. Anda tahu. Kenapa malas saja? Waktu luang ada, dan hadir tidak hadir. Dan Ana perhatikan ketika kebetulan rekamannya di Telegram, dan Ana lihat mana yang sudah download, mana yang belum. Tawan, ya sudah download. Cuman downloadnya itu, misal sekarang sudah pertemuan 10, dia baru tonton pertemuan ke-7. Karena beberapa kali tidak ikut kelas. Dan yang meminta itu ya yang itu. Ternyata di tengah-tengah pelajaran, bilang gini, Ustaz, afwan, Ana banyak kerjaan, Ana mau memilih kerjaan dulu, urusan Ana bereskan, syukran jazilan, dan sebagainya. Padahal kelas itu diproyeksikan untuk beres sesingkat mungkin, karena beliau meminta, Ana jadikan melebar, yang tadinya 20 pertemuan, jadi bisa 30 pertemuan, karena beliau meminta. Ternyata beliau yang mengundurkan diri. Dari situ Ana tahu ternyata peserta ketika diberi kebebasan, mereka meminta lebih, meminta lebih. Tapi ketika Ana pukul akalnya dengan tanda kutip memukul ya, mencoba menempa bagaimana kesabaran dalam belajar ketika Ana kasih peringatan, ketika Ana kasih peringatan beberapa kali, ya bahasa Sundanya itu tidak belikan Ada yang tahu bahasa Indonesia? Tidak pundung, nggak pundung ya? Nggak ngambekan ya Ustaz. Nggak ngambek, nggak baper. Jadi dia harus tahu, dia harus memahami. Ana tidak akan menegur, sama sekali tidak akan menegur, kalaulah dia betul-betul mengerjakan tugas, kalau dia betul-betul mengulangi pelajaran dengan baik. Justru sebaliknya. Kalau peserta sudah ikut kelas, ketika peserta berleha-leha, ketika peserta ikut kelas semaunya, kemudian tidak mengerjakan tugas, murojaah seenaknya, kemudian tidak diperingatkan oleh pengampu atau pengajarnya, justru tanda tanya besar. Ya buat apa? Itu salah satu yang Ana ingin raih, selain Ana menyampaikan, Ana ingin menempa umahat di sini. Ini belajar itu nggak bisa setengah-setengah, seenaknya, nggak bisa. Nanti akhir-akhirnya, kalau kita nggak ada yang namanya al-ijtihad, kesungguhan dalam belajar nih, talibul ilminya akan terputus. Percaya dengan aku. Baik.
Pernah dengar bahasa Arab itu susah, ternyata dari 10 orang yang gugur misal dan tersisa hanya 3 orang misal. Ini yang Ana rasakan memang ketika Ana tempat hatinya, akalnya, mencoba untuk berpikir, Ana kritik dia ketika belajar tidak bersungguh-sungguh, justru ketika Ana keras, tidak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Mungkin ada 1-2, dan itu memang yang belikan tadi gitu. Yang belikan. Kita lihat kelas ini. Kita lihat kelas ini. Jadi kalau yang betul-betul ingin belajar, ketika anak marahi dia bagaimanapun, dia berpikir, ya marah memang buat anak sendiri, buat anak bersungguh-sungguh sendiri. Percayalah kalau anak sudah marahi, sudah anak kasih peringati, dan tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, anak yakin ustadz atau pengajar yang tidak memberi peringatan, wah sudah diabaikan sama sekali sama dia. Ya, kalaulah tidak ada al-ijtihad ini, maka hasilnya akan terputus dalam menuntut ilmu. Nanti di akhirnya itu bilang, udah Ana mundur dari kelas bahasa Arab, Ana mundur dari kelas ini, Ana mundur dari kelas ini. Kenapa? Gak dapat difahami, ustadznya gak bisa menjelaskan. Ana beberapa kali ikut susah. Padahal tidak mengerjakan tugas, kehadiran agak kurang. Seperti itu ummahat. Jadi yang Ana inginkan ummahat itu betul-betul memurajaah. Ana, Masya Allah, kelas ini yang Ana rasakan 90% ini mumtaz. 90% ini mumtaz. Sekarang ummahat sebagian besar, kalau ummahat dengar tadi dari awal sampai akhir, yang mengikuti, yang mungkin yang sedikit bingung pun sudah tahu. Tulaisa, ada isimnya, ada khobarnya. Bahkan sisanya Masya Allah mengi'rab dengan baik. Ya, ummahat, jangan sampai al-ijtihad ini luntur dalam perjalanan thalibul ilmi kita. Nanti kalau ummahat yang tidak hadir, bagi anak itu sama. Baik izinnya apapun itu, bahkan sakit sekalipun, di hadapan anak sama. Dia tidak hadir. Coba ketika ummahat tidak hadir, tapi jangan ya, sebetulnya jangan. Ada rekaman, gunakan rekaman itu dengan baik. Bahkan yang hadir pun, ketika ada kaidah baru, tulis ummahat cepat-cepat, i'rabnya dan sebagainya. Pokoknya untuk jilid 2 ini, Ana mohon percayakan dulu kepada Ana, sabar dalam menuntut ilmunya. Ketika anak ini hafalkan, coba i'rabnya perhatikan, ini perhatikan. Kalau jilid 2 beres, jilid 3 bahkan al-ajurumiyah pun Ana berani, kalau sudah beres jilid 2, Ana lihat nanti. Kalau hasilnya memuaskan, Ana tidak perlu jilid ketiga. Ana bisa langsung ke al-ajurumiyah, kita akan baca kitab langsung. Sangat-sangat mampu. Tapi dengan catatan al-ijtihad. Sungguhan dalam belajarnya itu dihadirkan. Baik. Sekarang silahkan jadi apa? Jadi tugas sisa dari apa yang tadi belum kita bahas. Jadi nomor 7 sampai akhir nih ummahat ya. Silahkan isi terlebih dahulu. Coba fahami ya. Coba fahami dulu, baca sendiri, fahami kosakatanya, cari terlebih dahulu. Nanti ketemu anak tinggal membacakan apa yang ummahat sudah isi. Dan Ustadz, Ana boleh bertanya? betul, boleh silakan. Tadi kan yang laisat itu taknya tuh tak taknis ya, yang menunjukkan perempuan ya Ustadz. Itu bagaimana kalau yang Anda kan lasta ya, itu juga kan tak juga ya Ustadz. Apa Baik. perbedaannya Ustadz kalau dalam mengi'rab? Tuh. Baik. Sebelum Ana menjawab, Ana garis bawahi ya,
Umahat, ucapan apapun yang belum difahami dari ucapan ana, i'rab apapun itu, sekecil apapun itu, ana mohon tanyakan, pahami jawabannya dengan baik, ya. Betul. Tadi misalkan bingung, coba langsung tanyakan. Mamnu minas shorof, jangan takut umahat. Kalau ana belum bahas, tanyakan saja apapun itu. Jangan ada bisikan yang ini kok ana belum jelas dan sebagainya ya. Jangan. Tapi jangan melampaui batas juga bertanyanya. Bagaimana melampaui batas? Menanyakan yang sudah ana jelaskan, karena mengambil waktu yang lain, sebagainya, tidak mengerjakan tugas, maka ketika mengerjakan tugas ada waktu berpikir dulu dan sebagainya, itu mengambil waktu yang lain, itu nggak boleh juga. Baik. Pertanyaannya ada misal lastu atau lasta atau lasti. Ini kan sebagai isim laisa. Ketika kita bilang laisat, ta-nya ini bukan isim laisa, tapi ininya ta'ut ta'nis. Baik. Pertama, lasta, lasti, lastu, ta-nya ini merupakan dhamir. Adapun tak tanis, ini adalah, dhamir ini tentu isim ya. Tak tanis ini adalah huruf. Huruf. Bukan dhamir, bukan isim. Dia dihadirkan, disebutnya juga tak tanis, hanya untuk memberitahu kepada orang yang mendengar bahwa fiil ini ditujukan untuk perempuan. Atau fiil ini setelahnya akan ada perempuan. Contoh, kataba, ini pasti yang dengar, oh laki-laki. Hamidun, ad-darsa. Tapi kalau ana bilang, katabat, nah ini mendengar orang yang mendengar, oh tahu. Katabat, oh sudah perempuan nih. Aisyatu ad-darsa. Seperti itu. Jadi taknya ini disebut ta'ut ta'nis as-sakinah yang sukun. Hanya sebatas tanda. Hanya sebatas tanda dan huruf. Bukan dhamir dan nggak bisa jadi isim laisa kalau yang dicontoh tadi. Seperti itu. Justru dhamirnya di mana? Kalau laisa, dhamirnya itu mustatir. Takdiruhu hiya. Seperti itu. Jadi taknya apa? Sebatas tanda dan huruf saja. Ada lagi umahat pertanyaannya? Iya Ustadz, Afwan. Karena sebenarnya lebih kepada cara mengi'rab ya Ustadz, kayak kata ba'dhum. Boleh. Ini itu kita sebut, sebenarnya kan itu dhamir yang bersambung ya Ustadz ya, dhamir muttasil ya Ustadz ya. Nah, kalau kita ngi'rab dengan kata dhamir muttasil atau dhamirun mabniyun, kira-kira yang mau dipakai seperti apa Ustadz? Baik. Tadi inna ba'dhum yang itu. Yeah. Inna ba'dhum. Ba'dhum. Yang mau dipakai yang mana? Yang ana ingin pakai adalah yang memudahkan. Yang mudah tapi nggak salah. Mudah tapi nggak salah. Ketika ana bilang al-ha, ya ini sebetulnya ya, dhamirnya itu ha. Gak apa-apa kita bilang al-ha misalnya. Itu i'rabnya adalah dhamir mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini nggak ada seorang pun yang bilang, oh ini salah. Nggak ada. Nggak mungkin. Nggak salah ini. Malah ana meringkas. Lebih memudahkan. Dibanding sebetulnya boleh-boleh saja. Cuman yang ana inginkan, umahat sekedar tahu ini adalah dhamir, kedudukannya sebagai mudhaf ilaih dan dia mabni di tempat jar. Itu yang sering dipakai bagi anak ya. Tapi bisa nggak diperinci? Bisa, sangat-sangat bisa. Dhamirun muttasilun
mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Bisa. Ana meringkasnya. Dhamir mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kalau mutasil dan tidak mutasil, ini gampang. Selama dhamir tersebut bersambung dengan kata, pasti dia bilang mutasil. Mabni ala dhammi juga gampang. Kita lihat, ini kita lagi membahas apa? Lagi membahas ba'dhum, hum. Berarti kita lihat harokat, harokatnya dhammah, berarti kita bilang mabni ala dhammi. Jadi, bisa nggak dua-duanya? Silahkan, bisa. Untuk memudahkan, bisa yang memakai yang ringkas ini, bisa. Mau yang lebih, Ana ingin mencoba untuk memahami kaidah dan menghafal beberapa hal yang menurut Ana betul penting harus dihafal. Silahkan. Yang lebih rinci, mangga saja. Tapi yang Ana khawatirkan justru seperti ini. Ketika memakai mutasil atau munfasil, kadang-kadang suka terbalik. Kalau kita memakai ala dhammi, kadang-kadang suka terbalik. Mabni ala dhammah, mabni ala fathah. Itu salah. Ya, seperti itu. Ya, nah Ustaz, jazakallah khair. Iyyakum jami'an. Baik, ada lagi silahkan. Ustaz, Ustaz mau ya. Ustaz mau bertanya, Ana masih bingung cara membuat kalimat, Ustaz. Apa yang harus ciri-cirinya bagaimana cara membuat kalimat lengkap itu, Ustaz? Afwan, Ustaz. Cara membuat kalimat lengkap. Baik, memang itu sesering kita bersinggungan dengan kata bahasa Arab gitu saja sih. Bersinggungan dengan kata bahasa Arab. Jadi sesering. Nanti kalau sering mengulang, satu daras ulangi bacanya beberapa kali. Coba membuat kalimat yang kurang lebih gayanya seperti daras kedua, pasti bisa. Jadi jawabannya, kalau masih bingung, kita lanjutkan dan kita bereskan jilid keduanya. Ini kan baru jilid daras kedua, masih banyak daras-darasnya. Jadi kalau masih bingung, ya nggak apa-apa. Ya, orang memang baru kita mulai juga gitu. Baik, Ustaz. Jazakillah khair. Oh iya, baik. Ada lagi? Sari, silakan. Ya Ustaz mau nanya, yang Laisa itu kapan ya ditaruh di depan dan di belakang? Yang di Tamrin 3 kan dia Laisanya di depan. Yang Tamrin 4 kan bisa ditaruh di tengah. Nah, kemudian kapan menggunakan ba di khobar Laisanya, Ustaz? Baik. Pertanyaannya, jawaban dua-duanya pertanyaannya satu. Gimana kita maunya, itu saja. Itu yang pertama. Tapi cuman bedanya ilmiahnya ilmiahnya Baik, ilmiah seperti ini. Kalau kita bilang apa bedanya, ketika Ana bilang huwa laisa tajiron. Huwa laisa tajiron. Ada yang tahu jumlah apa ini, Umar? Jumlah ismiyah ya Ustaz. Baik, ismiyah. Ketika Ana bilang laisa tajiron. Jumlah apa ini, Umar? Fi'liyah. Nah, gitu. Fi'liyah. Seperti itu bedanya. Jadi kalau Ana bilang Zaidun laisa tajiron, jumlah ismiyah. Zaidun mubtada dan ini khobarnya, dan kita belum membahas dan belum mempelajari bentuk khobar yang ini. Kemudian kalau kita bilang laisa Zaidun tajiron, ini jumlah fi'liyah, cuman fi'liyahnya itu bukan berupa fi'il, fa'il dan maf'ul, tapi fi'il, isimnya dan khobarnya. Kemudian kapan kita menambahkan ba? Ini memang kebiasaan orang Arab. Ba-nya itu ditambahkan di dalam khobar laisa itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan sering sekali.
Jadi kalau ummahat bingung ini tajiron, tajirun, atau bagaimana? Kita tambahkan saja ba, pasti tidak akan salah. Bitajirin. Ada bedanya? Enggak ada. Cuman bedanya dalam segi i'rab saja. Dalam segi i'rab saja, kalau kita bilang laisa zaidun tajiron, ini khobar laisa mansubu alamatun nasbihi fathah. Kalau kita bilang bitajirin, sibuk jumlah fi mahali nasbin khobar laisa. Seperti itu saja. Tapi dalam segi makna sama. Ada lagi ummahat? Baik. Alhamdulillah, pesan ana ummahat, kalau ada pertanyaan apapun itu bisa ditanyakan sebelum kita mulai daras kembali ya, apapun itu yang kurang dimengerti, dan jangan lupa diisi. Insyaallah pekan depan kita masuk ke daras ketiga dan kita akan membahas kaidah yang baru. Baik, ana cukupkan. Syukran jazilan kepada ummahat yang telah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar wallahu